Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita, NIM J1A118070 dari kelas R003. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di video ini saya akan mereview satu jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi biologis komponen pangan. Jurnal yang saya review ini berkaitan dengan pengujian bioavailabilitas lipid yang berjudul Profil Kolesterol Darah Tikus setelah pemberian virgin coconut oil dan minyak zaitun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efek asam lemak jenuh yang menggunakan VCO dan efek asam lemak tak jenuh yang menggunakan minyak zaitun terhadap profil kolesterol darah pada tikus putih. Minyak zaitun atau olive oil mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, terutama asam oleat dan polifenol. Polifenol merupakan antioksidan yang dapat mengikat LDL teroksidasi. Hasil yang didapat menunjukkan pada perlakuan dengan VCO menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap perubahan ketiga variabel penelitian. Dapat disimpulkan bahwa pemberian VCO tidak berpengaruh pada profil kolesterol darah tikus normolipidemia, dan minyak zaitun berpotensi menimbulkan respon penurunan profil kolesterol tikus pada kadar kurang lebih 10 mg/kg per pakan. Kolesterol merupakan senyawa yang termasuk dalam kelompok lemak. Kolesterol sangat penting untuk semua kehidupan hewan dan manusia. Namun demikian, karena hiperkolesterolemia yang berdampak pada aterosklerosis, banyak orang yang khawatir akan keberadaannya dalam tubuh. Tidak semua kolesterol berdampak buruk bagi tubuh. Hanya kolesterol yang termasuk kategori LDL saja yang berakibat buruk. Sedangkan jenis HDL merupakan kolesterol yang dapat melarutkan kolesterol jahat dalam tubuh. Virgin coconut oil atau VCO yaitu minyak yang diperoleh dari daging buah kelapa tua yang segar dan diproses dengan diperas dengan atau tanpa penambahan air, tanpa pemanasan atau pemanasan tidak lebih dari 60 derajat Celcius dan aman dikonsumsi manusia. Daging buah kelapa segar sebagai bahan baku VCO memiliki kandungan minyak 34,7%, protein 3,8%, air 46,9%, dan karbohidrat 14,6%. Sedangkan komponen VCO sendiri berupa asam lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh sekitar 10%. Asam lemak jenuh VCO didominasi oleh asam laurat. Minyak zaitun atau olive oil adalah minyak yang didapat dari buah zaitun. Manfaat minyak zaitun sangat banyak bagi kesehatan karena mengandung lemak tak jenuh yang tinggi, terutama asam oleik dan polifenol. Minyak zaitun merupakan salah satu pangan fungsional yang mempunyai kandungan MUFA yang sebagian besar terdapat dalam bentuk asam oleat. Selain itu, minyak zaitun juga mengandung senyawa fenol antioksidan yang dapat mengikat LDL teroksidasi. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Struktur dan Fungsi Hewan, jurusan Biologi, FSMU NDIP. Dengan menggunakan tikus putih jantan sebanyak 25 ekor yang dibagi dalam 5 kelompok perlakuan. Tiap perlakuan diulang sebanyak 5 kali ulangan. Perlakuan selama 4 minggu. Variabel yang diamati adalah kadar kolesterol total, HDL, dan LDL darah tikus. Hasil yang didapat menunjukkan pada perlakuan dengan VCO menunjukkan pengaruh yang
tidak signifikan terhadap perubahan ketiga variabel penelitian. Minyak dengan asam lemak jenuh dengan rantai sedang yang diberikan pada orang dewasa normolipidemia bersifat netral terhadap kadar kolesterol darah. Hasil yang serupa ditunjukkan oleh Kolondam dan kawan-kawan yang melakukan pemberian VCO per oral pada tikus Wistar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian tidak berpengaruh nyata terhadap perubahan kadar lipida darah pada kelompok perlakuan bila dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dengan demikian, dapat dipahami jika pemberian VCO tidak berpengaruh terhadap perubahan profil lipid darah. Terlihat dari hampir semua data, rata-rata kadar lipida darah akhir hewan uji tidak berubah banyak dibandingkan dengan kontrol. Fungsi utama HDL adalah membawa kolesterol dari jaringan menuju hati untuk dimetabolisme dan dieliminasi. HDL disintesis di dalam hati dan terdiri dari 45-50% protein dan lemak dalam jumlah yang lebih sedikit. Kadar HDL yang tinggi diasosiasikan dengan rendahnya kadar kilomikron, VLDL, dan LDL. Kolesterol HDL memiliki efek anti-aterogenik yang bermanfaat dalam proses transport kolesterol terbalik. Asam oleat dan asam linoleat meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan kolesterol LDL. Hasil penelitian menunjukkan kadar HDL tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok perlakuan. Kadar kolesterol total pada kelompok perlakuan menunjukkan penurunan yang tidak signifikan. Kadar LDL pada kelompok perlakuan dengan minyak zaitun 10 mili pakan menunjukkan penurunan yang signifikan. Hasil penelitian tersebut dapat dipahami kemungkinan karena jumlah minyak zaitun yang terserap oleh saluran pencernaan kurang jumlahnya. Minyak zaitun pada penelitian ini dicampurkan dengan pakan, sehingga kemungkinan dengan adanya komponen pakan, maka penyerapannya pada saluran pencernaan lebih sedikit bila dibandingkan jika pemberiannya dengan cara dicekokkan langsung. Pemberian virgin coconut oil tidak berpengaruh pada profil kolesterol darah tikus normolipidemia. Dan minyak zaitun berpotensi menimbulkan respon penurunan profil kolesterol tikus putih pada kadar lebih besar dari 10 mili per kilogram pakan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.